berharap semua dalam keadaan yang sukacita dan sehat ya. Oke? Nah, kalau masih ada yang cemberut, sedih, yuk sama-sama kita bersukacita. Karena apa? Karena kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti CEPEL meskipun online. Nah, untuk itu kita mau berdoa dulu ya anak-anak ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti kegiatan CEPEL. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tolong kami Bapa untuk hari ini agar kami bisa memiliki hati yang siap dan telinga yang mau dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam hingga saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Surga, terima
pagi semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Miss Yulia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari anak-anak siapkan hati dan pikiran, kita akan berdoa. Ya, sudah siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini karena kami boleh beribadah lagi di chapel pagi ini. Dan sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami minta Tuhan menolong hati kami supaya siap untuk menerima benih firman yang akan ditaburkan di pagi hari ini. Tolong kami supaya firman yang akan kami dengarkan nanti dapat tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami sekalian. Memberkati firman Tuhan di pagi hari ini dan ampuni semua salah dan dosa kami juga Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semua siap? Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Miss Yulia mau nyanyi nih satu lagu. Lagu ini cocok sekali ya dengan firman yang akan kita dengarkan di hari ini. Judul lagu ini Hukum Kelima. Ya, ingat dengan baik ya. Oke, sudah siap? Miss Yulia akan nyanyi ya. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Ya, mungkin kalian lebih tahu lagu ini dari Miss Yulia ya. Mungkin salah sedikit nadanya, but yang penting pesannya ya dari lagu ini. Oke, sudah siap? Mari kita lihat firman Tuhan di hari ini yang terambil dalam Keluaran 20 ayat 12. Siapa yang tahu isi perintah dari ayat ini? Yuk. Apa isinya ya? Oke, mari kita telusuri firman Tuhan ini bersama-sama. Oke, isi dari Keluaran 20 ayat 12 berbunyi seperti ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan juga dalam bahasa Inggris, these Bible verses taken from Exodus chapter 20 verse 12. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God gives thee. Yeah. So the key for the message today is to honor thy father and thy mother. Ya. Jadi kunci dari pesan firman di pagi hari ini adalah menghormati orang tua, ya. Menghormati ayah dan ibu kita. Apakah ada berkat di balik menghormati ayah dan ibu? Of course lah ya. Ada berkat Tuhan. Berkat Tuhan adalah umur yang panjang dan masih ada berkat-berkat yang lain, ya. Nah, menghormati orang tua. Menghormati orang tua ini perintah siapa ya? Perintah guru, perintah Miss Yulia, perintah papa mama, perintah presiden. No. Ya, ini adalah perintah dari Tuhan sendiri, ya, yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 12 tadi. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu, itu loh perintah Tuhan, ya. Bukan perintah yang dibuat oleh manusia, ya. Nah, awalnya perintah ini, ya, kita mulai ya cerita ya. Awalnya perintah ini diberikan kepada bangsa Israel, ya, lewat Musa. Kenapa Tuhan memberikan perintah supaya bangsa Israel menghormati ayah dan ibu? Ya, karena sebelumnya
waktu bangsa Israel di tanah perbudakan di Mesir, ya, dalam perjalanan mereka ke tanah Kanaan, yang tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka itu suka menggerutu, melawan, keras kepala, minta ampun, ya. Jadinya Tuhan sayang juga ya kepada Musa. Kasihan ya Musa, ya capek ya dia ya, pasti ngurusin banyak orang itu. Akhirnya Tuhan bilang, Musa, sini Musa, aku ada perintah untuk kamu kasih ke bangsa Israel itu, biar mereka nggak keras kepala lagi. Ya, apa isi perintahnya? Perintahnya adalah menghormati orang tua, ya, menghormati ayah dan ibu kita. Itu perintah yang kelima dalam firman Tuhan. Perintah yang diberikan oleh Tuhan bertujuan untuk mendidik bangsa Israel. Peraturan yang diberikan oleh Tuhan bertujuan untuk membuat supaya bangsa Israel tertib, teratur hidupnya, ya. Perintah bukan untuk menghukum, tapi perintah adalah bertujuan untuk menolong kita supaya hidup lebih tertib, lebih teratur, lebih terarah, ya, supaya kita sama-sama bahagia, ya. Oke. Nah, yang berikut, contoh menghormati orang tua. Yang pertama adalah mendengarkan nasihat orang tua. Kalau misalnya mama menegur kita ketika kita nakal atau tidak bertutur kata dengan baik, kita ditegur oleh mama, ya, jangan marah loh, ya, karena mama tahu bahwa mama mau kita menjadi anak yang baik. Kalau kita dinasihatin orang tua, dengarin dengan baik. Tunggu dulu ibu ngomong sampai selesai, baru kalian boleh ngomong. Jangan potong pembicaraan orang tua pada saat mereka menasihati kita, ya. Mereka menasihati kita karena mereka sayang kepada kita, sama seperti Tuhan sayang kepada kita semua. Yang berikut, contoh menghormati orang tua, bersikap sopan. Bersikap sopan bukan hanya dengan perilaku kita, tetapi juga dengan tutur kata kita, ya. Cara kita ngomong, menjawab orang tua ketika orang tua memanggil kita, ya, memerlukan bantuan kita. Gimana caranya kita jawab ke orang tua? Ah, malas suruh yang lain dong. Saya kan capek, ya. Apa seperti itu? Ya, apakah itu cara bertutur kata yang baik ketika orang tua membutuhkan pertolongan? Ya, itu kembali lagi kepada kalian, ya. Dan sekali lagi, bersikap sopan, ya, sangat penting, ya. Itu adalah contoh bagaimana kita menghormati orang tua. Sopan terhadap papa mama, juga terhadap orang yang lebih tua dari kita sekalian, ya. Yang berikut, apa contoh lagi menghormati orang tua? Yaitu mengucapkan terima kasih. Bukan hanya kayak gini, hey, terima kasih. Not like that, ya. So, you're thankful, your heart that full of thankfulness should be shown not only in your words, but have to be through your action as well, ya. There's a word saying like this, ya. Jadi kata mengucapkan terima kasih, sekali lagi ya, mengucapkan terima kasih bukan hanya dengan perkataan saja, tapi juga harus dengan perbuatan kita, ya. Jadi bukan kita bilang terima kasih lalu tidak menolong sama sekali terhadap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ya, contohnya mama yang membutuhkan pertolongan kita atau papa. Ya, jadi perbuatan kita juga harus sama, ya. Jadi sekali lagi seperti ini ya, pepatah itu bilang begini. Your action or your deeds speak louder than your words. Jadi artinya apa? Tindakan harus lebih banyak terlihat, lebih banyak nampak dibandingkan kata-kata kita. Ya, coba lihat nih dua anak yang bantu mamanya di dapur. Ya, mereka senang sekali. Ya, sebagai tanda cinta mereka ke orang tua, mereka menolong orang tua mereka. Lihat cucu menyuapi granny-nya, neneknya, ya, tanda dia mengasihi neneknya, dia menyuapi neneknya, ya. Ada banyak tindakan-tindakan yang bisa kita buat terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang tua kita. Tindakan kasih, ya, tindakan
terima kasih kita kepada orang tua. Ya. Yang berikut yaitu taat kepada orang tua. Nah, ini sendiri ditekankan lagi di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 3. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. So it says again, children, obey your parents in the Lord, for this is right. This is right, ya. Coba lihat. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee and thy may live long on the earth. Ya. So itu kalian boleh lihat, boleh baca. Sekali lagi kita diminta untuk taat dan hormat kepada orang tua, dan pastinya Tuhan akan memberkati kita, ya. Kalau kita melakukan firman-Nya, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan akan memberkati kita sekalian. Oke, itu saja firman Tuhan di pagi hari ini. Miss Yulia berharap kalian bisa melakukan contoh-contoh yang sudah disampaikan di dalam cerita firman di pagi hari ini. Contoh menghormati orang tua. Sebelum kita menutup chapel ibadah khususnya firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu atas setiap hidup kami, dan terima kasih buat firman Tuhan yang sudah diberitakan kepada kami di Keluaran 20 ayat 12, supaya kami menghormati orang tua, menghormati mereka dan taat kepada mereka, sebab orang tua adalah wakil Tuhan di bumi. Tolong kami, berikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur sekali lagi, dan pimpin kami ya Tuhan di dalam minggu ini. Dan kami senang sekali Tuhan selalu mengasihi kami dan menyayangi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Okay, thank you everyone. God bless you. Bye.